Siapa di sini yang pas sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, suka nanya? Siapa? Bukan saya, pastinya. SD, SMP, sampai S1, gue adalah bagian dari pelajar siswa yang takut kalau disuruh nanya. Karena gue ngerasa kalau nanya itu dikira nggak ngerti, dikira bodoh atau lemot. Dan gue nggak mau dianggap seperti itu dong. Dan gue rasa teman-teman gue juga gitu. Jadi ya udah ketika guru nanya, ketika ngebuka sesi tanya jawab, dikit banget yang beneran nanya. Begitu yang terjadi di SD, SMP, SMA, S1. Dan gue rasa itu terjadi di semua karena gue rasa sekolahan gue lumayan beragam. SD gue di Pangudi-Luhur, sekolah Katolik, SMP sekolah Katolik lagi, Pangudi-Luhur, SMA di Lab School Kebayoran, swasta, S1 di ITB negeri. Semua kayak gitu. Yang di negeri, kebetulan gue belum pernah di negeri, cuma asumsi gue kayak gitu juga. Dan semua itu berubah ketika gue S2 di London. Kebetulan waktu itu dapat rezeki, bukan gue yang dapat, ya gue dapat rezeki dari rezeki orang tua gitu, bisa biayain gue dan dapat beasiswa sedikit. Yang gue bangga banget tuh waktu itu, gue dapat beasiswa, what? Apakah gue pintar gitu? Tapi ternyata setelah gue dewasa gue ngerti ya, itu kan beasiswa men, itu marketing fee mereka aja supaya dapat siswa. Anyway, sorry ini gerak-gerak. Stop doing it. Oke. Ya, itu semua berubah ketika gue sampai di S2 di London, di Harvard Business School, di mana gue kayaknya beneran ngalamin culture shock ketika pas ada jeda sedikit aja, itu bule-bule pada angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, rebutan nanya. Banyak banget. Dan yang menarik adalah yang nggak nanya adalah ya gue dan temen gue orang Indonesia sama beberapa Asian. Gue perhatiin jarang banget angkat tangan di awal-awal. Gitu. Dan anehnya lagi, mereka nunjukin kebanggaan saat mereka dipilih untuk nanya gitu. Kayak bangga gitu, kayak mereka berdiri sedikit lebih tegap. Dan ya orang-orang kecewa kalau mereka angkat tangan cuma gak dipilih gitu. Nah sekarang ini sedikit ya disclaimer, gue gak tahu anak-anak sekarang tuh pas sekarang lagi sekolah, lagi kuliah itu suka nanya apa enggak. Zaman gue dulu sih jarang banget. Jadi di situ gue culture shock banget. Ada yang berbeda nih. Apa ya gitu. Sampai sekarang akhirnya gue belajar bahwa kayaknya akar masalahnya adalah perbedaan culture yang lumayan mencolok gitu. Kalau di budaya Indonesia atau Southeast Asia mungkin ya, itu budaya kita kan jangan menonjol, rendah hati, malu gitu, nggak enakan gitu. Kayak menonjol tuh takut, lu kok beda gitu, lu beda gitu. Yang mana kalau buat mereka kayak ya mereka dari kecil dididik untuk aktif, partisipatif dan ya tunjukin interest mereka, suka-suka enggak. Nah, salahnya adalah di dunia kerja itu yang kita pelajari pas SD, SMP, SMA, kuliah itu nggak begitu berguna di dunia kerja gitu. Di dunia kerja, at least menurut gue pribadi, nanya itu tuh adalah tanda dia tuh engage, dia tuh peduli, dan dia mau tahu, orangnya penasaran. Dan gue suka banget orang penasaran. Karena kalau orang penasaran berarti dia gak diem aja, dia aktif, mau belajar gitu. Dan orang yang gak nanya,
Either dia udah tahu, udah ngerti, emang jago banget, atau yang sering juga gue temuin diem aja kagak ngerti gitu, cuma nggak berani nanya, takut, malu. Yang mana itu sebenarnya juga gue juga. Gue melakukan hal itu, gue sampai sekarang masih struggle walaupun udah nggak separah dulu gitu. Gue udah lebih berani nanya, gue udah lebih berani menunjukkan pendapat gue udah berani nge-share apa pendapat gue. Gak gampang, gue juga sekarang masih belajar gitu ya. Tapi itu di dunia kerja literally nggak ada pertanyaan bodoh, kayak bukan basa-basi itu. Mending nanya pertanyaan bodoh daripada salah fatal. Karena kalau di kita masih belajar itu kan, kalau salah ya remedial gitu, paling parah nggak naik kelas, it's not the end of the world gitu. Ya udah nggak naik kelas ya malu sih, cuma lu bisa ngulang lagi gitu, nggak ada konsekuensi fatal yang bisa terjadi kalau lo kerja beneran, lo ngerjain sesuatu yang emang ada resikonya, dan ya kalau salah udah emang beneran yang terimpact gitu. Jadi menurut gue nggak ada pertanyaan bodoh itu bener. Pun kalau lo melakukan dan nanya pertanyaan bodoh, mendingan kayak gitu daripada salah fatal. Contoh, kan gue di dunia per agensian lah ya, agensi konsultan gitu-gitu. Ketika klien melakukan pitching, sering terjadi ada si kliennya dua orang dari klien gitu melakukan presentasi, dan dia ngundang beberapa agensi. Pitching itu buat teman-teman yang belum familiar, kayak beauty contest gitu. Kita agensi-agensi ini melakukan kontes, bagus-bagusan bikin proposal, bikin presentasi, siapa yang paling bagus bisa menyelesaikan masalah si klien yang diberikan ini. Jadi si klien akan presentasikan sebuah deck, misalnya masalahnya dia ini, tujuannya ini, challenges-nya atau tantangannya adalah ini. Sesi pitching itu, kalau kita make paham kita yang tertanam dari SD sampai kita kuliah itu, bahwa nanya itu bodoh, surely pastinya kita kalah gitu. Hampir pasti kita kalah, karena pas pitching itu actually nanya itu adalah sebuah superpower gitu. Klien akan lebih respect sama agensi yang banyak nanya. Tandanya apa? Tandanya dia care, tandanya dia peduli, tandanya dia mau tahu beneran problem lu apa sih, beneran gak sih ini, beneran gak sih itu. Agensi yang nanya itu nunjukin perhatian ke detail, sama ya yang nanya berarti genuine. Bayangin lo punya masalah, lo lagi bete, lo lagi galau, lo WhatsApp sahabat lo, WhatsApp temen lo WhatsApp 2 orang. Ada satu yang ketika lo ceritain masalah lo, dia langsung, oh oke. Terus dia ngasih solusi. Ya udah lo gini aja bro. Sama satu lagi sahabat yang ketika lo cerita, terus dia nanya, kemarin emang beneran kayak gitu? Kayak gimana? Yang lo rasain gimana sekarang? Kemarin kejadiannya gimana? Kejadiannya gini. Terus yang lo rasain pas lo kayak gini gimana? Lo ngomong apa? Coba dibandingin, kira-kira lo akan lebih percaya sama sahabat yang satu tadi, yang langsung ngasih solusi, atau sahabat lo yang kedua yang nanya-nanya dulu? Ya kalau gue tahu jawaban gue adalah gue pasti lebih seneng dan lebih percaya sama sahabat gue yang nanya-nanya gue dulu gitu. Karena ini orang beneran care nyet gitu. Kalau yang pertama mungkin, aduh anjir ini gue bacot banget kali ya, gue ganggu banget kali ya, dia lagi sibuk kali ya, yaudah deh gitu. Jadi di dunia nyata, di dunia kerja, bukan dunia nyata, dunia kerja, bertanya adalah superpower menurut gue. Ada tools atau teknik bertanya, ada namanya teknik 5 whys, 5 why. Gue udah pernah bikin visualnya sebentar buat newsletter. Why-nya bukan Y, aduh.
Why? Kenapa? Nanyanya jangan langsung gitu ya, jangan kenapa, ditampol loh. Maksudnya, ketika kita pengen tahu, ini sebenarnya dipakai di konsultansi, di coaching, di agency gitu-gitu. Ketika lu mau cari tahu akar masalah atau root cause dari suatu hal, coba lu bertanya kenapa, why, 5 kali. Jadi, gua bete deh hari ini gitu. Misalnya temen lu yang tadi curhat ya, gue bete deh hari ini. Saya, kenapa lu bete coy? Iya, soalnya tadi di kantor gue sebel banget sama si A. Tadi lu why pertama, why kedua. Kenapa si A gitu? Iya si A tuh telat ngumpulin assignment dia, jadi gue kena marah deh. Kira-kira kenapa ya si A? Lu tahu nggak kenapa si A telat ngumpulinnya? Udah lu tanya gitu. Kayak 5 kali. Biasanya akan dapat root cause-nya, akar masalahnya. Gitu. Dan ini teknik yang gue baru pelajarin juga kemarin habis ikut conversational sales workshop, bahwa sebisa mungkin tahan diri untuk ngasih solusi sebelum kita mendiagnosa dan tahu beneran masalahnya itu apa. Seringkali kita tuh mau lo ngobrol sama temen lo, mau lo sama pasangan lo, mau kerjaan sama klien gitu, calon klien. At least gue sering melakukan dosa bahwa klien ngomong apa, terus langsung bisa tuh pakai service kita yang ini gitu. Padahal ketika gue reflect lagi sekarang, bro lu aja belum tahu masalahnya apa. Beneran gak masalahnya itu? Apakah ada root cause di balik masalah yang dia berikan, yang diomongin ke lu? Menurut gue ini adalah teknik yang sangat berguna mau di manapun gitu, setting profesional, setting personal. It will make you a better communicator and a better human being, I think. Karena ya dengan ini akan ada, harus kalau gue cerita ini akan jadi video panjang lagi. Cuma ketika lo bertanya, lo actually ngebangun connection. Kayak contoh tadi temen yang curhat, ketika lo bertanya dan dia cerita sesuatu yang mungkin dia belum tahu juga sebenarnya gitu, unconsciously dia nggak tahu, lo akan ngebangun connection. Coba ingat-ingat ya teman-teman lo yang suka lo curhatin, yang dia suka nanya balik sampai lo, oh iya ya ternyata gue gini ding. Lo percaya gak sama nih orang? Atau lebih percaya dibandingkan yang gak kayak gitu gak? Gue sih ngerasanya gitu. Gak tahu kalian. Gitu. Let's build connections. Anjay. Gak gue siapin itu. Questions build connections. Anjay. Paling gue mau ngajak teman-teman di akhir video ini untuk yuk mulai lebih banyak nanya yuk. Caranya juga dipikirin. Jangan annoying. Harus tahu kapan dan gimana nanya yang tepat. Cari konteksnya, cari tempatnya yang baik dan benar. Contoh yang bisa dicoba, kalau ada yang kurang jelas, tanya, beraniin aja. Gue pernah jadi dosen dan ketika gue memaparkan sesuatu, gue habis ngomong 15 menit, terus pas gue tanya, ada yang mau nanya apa enggak? Gak ada yang nanya, I feel like shit. Gue ngerasanya kayak, ini gak ada yang ngerti nih ya, gak ada yang nanya gitu. Ask, tanya. Ya, kebanyakan manusia ketika ditanya, dia seneng. Mungkin ada beberapa persen yang gak ditanya ngerasa annoying, cuma ya kebanyakan banyak kok yang lebih suka kalau ditanya. Ketemu orang baru, tanya. Sumpah tanya. You will build greater connections ketika lo bertanya. Minta mentorship. Dulu kalau gue masih muda, udah lebih berani, udah lebih tahu betapa powerfulnya bertanya. Gue gak kebayang mentor gue dah. Siapa aja yang keren-keren. Belum telat, tanya aja. Gue juga mau nanya nih orang-orang keren untuk jadi mentor gue. Dan bahkan yang day to day kayak ada teman kerja lo, teman kuliah, teman sekolah, ada yang lagi down, tanya kenapa. Again, questions build connections.
Please, be curious, penasaran, tanya, 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 tanya,